You know it's on, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, hey, yeah. Samina, mina, sankalewa, cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, hey, yeah. Samina, mina, sankalewa, this one's for Africa. Listen me, oh God, this is our motto. Your time to shine, your way to line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You paved the way, believe it. You get down, get up, oh, oh, if you get down, get up, hey, hey. Samina, mina, zangalewa, cause this is Africa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang saya akan membagikan tips bagaimana caranya untuk membuat formasi kuat untuk digunakan dalam online match. Kenapa dalam online match? Karena di dalam online match ini kamu harus memiliki 3 formasi dalam satu pack, teman-teman semua. Jadi kamu harus membuat formasi yang bisa defensif, bisa ofensif, dan juga bisa seimbang, teman-teman semua. Kenapa? Karena ketika kita dalam online match, kita tidak bisa memprediksi apakah kita akan mendapatkan lawan yang permainannya seimbang, atau kita akan mendapatkan lawan yang super defensif, atau kita akan mendapatkan lawan yang benar-benar super ofensif. Maka dari itu kita harus memiliki formasi yang bisa digunakan untuk ofensif, defensif, dan juga seimbang. Nah, penasaran? Yuk kita lihat full videonya. Yang pertama, teman-teman semua, kamu harus memilih pelatihnya itu adalah El Roman, teman-teman semua. Kenapa kamu harus menggunakan pelatih El Roman? Karena pelatih El Roman ini adalah pelatih yang paling fleksibel. Misalkan kalau kamu pengen ofensif, kamu bisa mengganti CMF-nya ini menjadi IMF. Atau misalkan kamu pengen defensif, maka kamu bisa mengganti CMF-nya ini yang di tengah menjadi DMF. Jadi sangat fleksibel sekali, teman-teman semua. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah dalam pemilihan pemain, teman-teman semua. Nah, yang pertama saya akan bahas strikernya terlebih dahulu. Untuk striker itu kamu memilih gaya permainannya yang seimbang. Jadi bodinya bagus tapi nggak bagus-bagus amat, dan juga tendangannya bagus tapi nggak bagus-bagus amat. Jadi seimbang lah, bodinya ada sedikit dan tendangannya ada sedikit. Nah, biasanya saya pakai Chole, Suarez, atau si Harry Kane, teman-teman semua. Nah, untuk cadangannya, kamu usahakan untuk memilih cadangan membawa 2 striker, teman-teman semua. Satu tipikal speed, dan yang satunya lagi tipikal body ball, teman-teman semua. Jadi nanti ketika misalkan di babak pertama Chole ini tidak bekerja dengan baik, kamu analisis tuh, apakah karena backnya itu bodinya gede-gede, apakah karena backnya itu larinya cepet-cepet, seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu membutuhkan pemain yang cepat untuk menembus pertahanan, kamu babak kedua pakai Mbappe. Kemudian kalau misalkan wah ini bodinya kalah terus, kamu bisa menggunakan si Lukaku ini untuk menjadi striker di babak kedua. Dan dengan mengganti strikernya di babak kedua, maka kamu akan memberikan efek kejutan kepada lawan kamu. Kenapa? Karena menurut saya, teman-teman semua, dalam sebuah permainan itu intinya itu ada di penyerangnya, teman-teman semua. Kalau penyerangnya bisa membobol backnya, maka kemungkinan besar kamu akan bisa memasukkan banyak gol, seperti itu. Nah, kemudian untuk sayapnya, teman-teman semua, untuk sayapnya usahakan itu dia yang selalu memiliki rating B, teman-teman semua. Nah, yang pertama itu kan Messi. Messi itu saya yakin sampai PES tahun 2021 itu ratingnya itu kalau nggak A, B, A, B, A, B, nggak mungkin ke D, nggak mungkin ke E, seperti itu ya, teman-teman semua. Dan juga saya pilih legendnya ini si Johan Cruyff. Kenapa? Karena dia ratingnya pasti B terus, seperti itu. Jadi kamu nggak perlu bingung membawa cadangannya
untuk menggantikan mereka karena rating mereka B, jadi otomatis mereka nggak akan ke bawah penampilannya. Kamu bisa juga ganti si Johan Cruyff ini pakai Ronaldo, karena Ronaldo itu biasanya kalau nggak A pasti B, seperti itu. Karena mereka Ronaldo, Messi ini permainannya itu pasti selalu bagus dari minggu ke minggu, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah di posisi gelandang, teman-teman semua. Nah, ini saya ambil CMF-nya itu adalah formasi saya ini adalah formasi yang seimbang. Jadi saya menggunakan 3 gelandang box to box. Kenapa? Karena gelandang box to box ini bagus menyerang dan juga bagus bertahan. Seperti itu, teman-teman semua. Bagus tapi nggak bagus-bagus amat. Seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Tapi misalkan kamu mendapatkan lawan yang misalkan backnya 5. Nah, ketika kamu mendapatkan lawan yang backnya 5, maka dari itu kamu masukkan si De Bruyne, teman-teman semua. Dan si De Bruyne ini kamu masukkan jadi AMF. Sehingga kamu bisa lebih menyerang. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu mendapatkan musuh yang backnya 5, itu membutuhkan ekstra penyerang untuk membobol pertahanan lawan. Seperti itu ya. Misalkan kamu mendapatkan musuh yang ultra ofensif, teman-teman semua. Nah, kalau misalkan kamu mendapatkan musuh yang ultra ofensif, maka kamu tinggal masukkan saja si Sergio Busquets menjadi DMF, teman-teman semua. Nah, maka setiap serangan-serangan yang dilontarkan oleh musuh kamu itu akan diintersepsi oleh si Sergio Busquets, teman-teman semua. Jadi untuk gelandang pemain cadangannya itu harus cukup banyak, teman-teman semua. Ada kurang lebih 3, teman-teman semua. Dalam permainan, kalau gelandang kamu sakit semua, maka permainan kamu saya jamin gak akan berjalan. Kenapa? Karena gelandang kamu akan banyak banget salah passing. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah di center back, teman-teman semua. Nah, untuk center back saya sarankan kamu membawa cadangannya banyak, teman-teman semua. Nah, ini cadangannya ada 2, teman-teman semua ya. Ada 2 CB dan juga ada 2 CB inti dan juga ada 2 CB di cadangan. Kenapa? Karena inti pertahanan kamu itu ada di CB, teman-teman semua. Kalau misalkan salah satu CB kamu sakit, itu bahaya, pertahanan kamu pasti akan rusak, teman-teman semua. Maka dari itu kita harus mengantisipasi supaya back tengah kamu itu tidak ada yang sakit. Karena misalkan saya pernah kejadian, teman-teman semua, back saya itu yang sakit itu ada 3, teman-teman semua. Dan saya 3-3-nya itu cadangan 1 sakit, kemudian 2 di tengah pemain inti juga sakit. Maka itu pertahanan saya ancur-ancuran. Seperti itu, teman-teman semua. Maka dari itu kita harus membawa CB2 untuk pertahanan. Nah, kemudian untuk di back sayap, teman-teman semua. Nah, untuk di back sayap saya sarankan kamu pakai Maldini saja ya di sebelah kanannya. Kenapa? Karena Maldini ini kan dia aslinya CB, cuma tipe penyerangannya dia itu adalah, permainan asli si Maldini itu adalah back sayap menyerang. Jadi memang aslinya dia adalah back sayap, teman-teman semua. Jadi amankan untuk back kanan kamu ambil si Maldini aja. Seperti itu, teman-teman semua. Jadi kamu nggak perlu bawa cadangan back kanan. Nah, kemudian untuk back kiri, mencari cadangannya gimana? Cari cadangan yang CB tapi bisa menjadi back kiri. Nah, gimana cara lihatnya? Nah, kamu tinggal lihat di sini, teman-teman. Nah, teman-teman semua ya. Nah, di sini ada El Hernandez, itu dia bisa dijadikan LB, teman-teman semua. Jadi,
kamu di cadangan itu 1 CB murni, 1 CB yang bisa digunakan untuk menjadi back sayap seperti itu. Nah ini kan El Hernandez ini 93, ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat, ya lumayan bagus untuk menggantikan si Chilwell. Siapa tahu nanti si Chilwellnya sakit. Kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk kiper teman-teman semua. Nah, untuk kiper kamu cukup bawa 1 cadangan kiper aja teman-teman semua. Kenapa? Karena kiper selama kondisinya enggak D atau E, dia nggak akan pernah sakit. Percaya sama saya teman-teman semua. Karena saya biasanya walaupun kipernya dalam kondisi C, biasanya saya tetap membawa 1 kiper aja. Kenapa? Karena nanti resikonya itu adalah memenuhi pemain pengganti kamu semua teman-teman semua ya. Karena kalau misalkan saya masukin kiper di cadangan saya, maka harus ada 1 pemain yang dikorbankan. Nah, saya lebih baik kipernya sakit daripada center back-nya sakit, atau daripada gelandangnya sakit, atau penyerang intinya sakit. Seperti itu deh teman-teman semua. Kenapa? Karena sebagus-bagus kiper kan yang ngejalaninnya komputer teman-teman semua, jadi ya saya percaya pasti bakal bagus lah. Tapi kalau misalkan CB, gelandang atau CF itu biasanya kan kita yang ngegerakin. Kalau misalkan dia dalam kondisi buruk, biasanya itu nggak bener mainnya teman-teman semua. Gelandang salah passing, back itu jadi salah passing juga, penyerang malah nggak bisa nendang. Jadi untuk pembentukan formasi seperti itu ya teman-teman semua, kamu menggunakan formasinya El Roman. Kemudian untuk gelandang itu saya sarankan pakai box to box itu 1, 2, 3 gelandang box to box, kemudian 1 pemain jangkar, kemudian 1 pemain kreatif, dan juga 1 orkestrator teman-teman semua. Jadi kamu nanti ketika mendapatkan lawan yang misalkan ofensif, kamu bisa menggunakan si Sergio Busquets supaya untuk mengintersepsi serangan-serangan lawan. Kemudian seandainya kamu mendapatkan lawan yang misalkan super defensif, kamu bisa menggunakan si De Bruyne ini teman-teman semua untuk menambah penyerangan kamu. Kemudian misalkan si De Bruyne ini kurang, kamu bisa menggunakan si De Jong ini untuk orkestrator, karena tipe dia kan orkestrator. Jadi untuk memberikan bola-bola lambung, kamu bisa menggunakan si De Jong seperti itu. Jadi formasinya akan lebih seimbang untuk melawan musuh baik yang ofensif, defensif ataupun yang seimbang ya musuhnya. Dan di video yang selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana match menggunakan gelandang yang 3 box to box, bagaimana caranya menggunakan permainan yang pakai playmaker kreatif, dan juga bagaimana caranya untuk menggunakan gelandang yang full defensif seperti itu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.